Proses pencarian vaksin di Indonesia menggunakan dua jalur. Jalur pertama adalah jalur produksi dalam negeri, seperti yang sedang dilakukan oleh lembaga biomolekuler Eijkman dengan vaksin merah putih. Jalur kedua adalah jalur luar negeri. Jalur luar negeri tadi seperti vaksin Sinovac asal Tiongkok yang saat ini sedang dalam masa uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat, yang akan dilihat nanti hasilnya sampai bulan Januari 2021. Pandemi COVID-19 belum kunjung usai. Berbagai pihak masih terus mencoba mencari vaksin yang tepat bagi virus SARS-CoV-2 ini. Saat ini saya sedang berada di lembaga biomolekuler Eijkman yang sedang dalam proses pencarian untuk menemukan vaksin yang tepat untuk COVID-19. Sejauh mana proses pencariannya? Kita ikuti sama-sama. Sampai saat ini sudah ada 26 bakal calon vaksin COVID-19 yang sedang diteliti dan sudah masuk tahap uji klinis. Salah satunya akan segera diuji cobakan ke manusia di Indonesia. Saya ingin menjelaskan kepada Anda, pemirsa yang mungkin masih bingung bagaimana cara kerja vaksin. Gini ya, saya analogikan bahwa vaksin itu bekerja seperti sebuah negara yang lengkap dengan sistem pertahanan negaranya. Ada angkatan bersenjata atau tentaranya. Ada tanknya, ada prajuritnya, dan artileri, sistem persenjataannya, rudalnya, kalau perlu ada nuklirnya. Itu sebenarnya adalah cara sebuah negara untuk memproteksi negaranya dari ancaman serangan musuh. Seperti vaksin. Jadi cara kerjanya adalah kita coba analogikan tentara yang prajuritnya berwarna hijau ini adalah virus. Dan yang prajuritnya berwarna biru ini adalah vaksin. Jadi ketika ada negara lain sebagai virus yang menyerang, boom, mereka sudah siap dengan sistem pertahanannya sendiri. Boom, tembak lagi, terjadi perperangan dengan kekuatan yang baik, maka si musuh ini tidak akan bisa menginvasi negaranya. Itu seperti cara kerja vaksin. Memang tidak menjamin 100% bahwa si vaksin ini, si negara vaksin ini akan menang, tetapi meminimalisir risiko kekalahan. Sejarah vaksin pertama kali dimulai atau ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner yang saat itu menemukan vaksin untuk cacar air pada manusia. Kemudian, hampir 100 tahun kemudian, atau pada tahun 1885, Louis Pasteur menemukan vaksin dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin modern untuk antraks dan juga sejumlah penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus. Kemudian, teknologi semakin mutakhir. Di tahun 1930-an ke atas, semakin mudah ditemukan vaksin untuk berbagai macam virus atau penyakit. Ada TBC, polio, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya khusus untuk COVID-19 ini, sudah ada 120 lembaga di banyak negara. Ada di Tiongkok, di Jerman, termasuk Amerika juga yang sudah mengembangkan, bahkan sudah masuk ke tahap uji coba terhadap manusia untuk membuat vaksin COVID-19. Di Indonesia sendiri, saya saat ini berada di lembaga biomolekuler Eijkman yang saat ini sedang bekerja untuk mencari vaksin COVID-19 di Indonesia. Sebelum diproduksi dan bisa digunakan masyarakat, vaksin harus melewati berbagai tahap uji. Awalnya, vaksin harus melewati uji coba di laboratorium. Setelah itu, vaksin kemudian diuji praklinis pada hewan, baru dilakukan uji klinis dalam 3 fase. Fase pertama untuk mengetahui interaksi vaksin dengan tubuh manusia sehat. Fase kedua, vaksin harus diuji dengan kelompok yang lebih besar untuk mengukur keamanan vaksin dan memperbaiki dosis. Kemudian fase terakhir akan diikuti 300 hingga 3.000 relawan selama 1-4 tahun. Jumlah peserta yang banyak memungkinkan peneliti melihat efek samping dari vaksin dalam jangka waktu yang panjang.
Uji klinik tahap 3, vaksin COVID-19 di Kota Bandung digelar di 6 lokasi. Salah satunya di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Unpad ini. Selain itu, para relawan juga akan mengikuti uji klinik di Balai Kesehatan Unpad di Jalan Dipati Ukur. Ada juga Puskesmas Garuda, di Puskesmas Dago, Puskesmas Ciumbelit, dan Puskesmas Sukapakir. Di 6 lokasi itu, para relawan akan disuntik. Nantinya mereka akan diteliti selama 6 bulan. Untuk informasi lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung kepada Profesor Kusnandi Rusmil. Saya lagi ada di kediaman Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVID-19 Unpad, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya mau nanya, Prof. Ya boleh, Kalau silakan. saya mau jadi relawan untuk uji klinik bisa nggak? Bisa, tapi kan harusnya diperiksa dulu. Apa aja, Pak? Yang saya periksa, ya. Setelah itu, pertama, ya, saya lihat sehat dulu nggak? Sehat. Gitu. Oh, tidak boleh terpapar kalau mau ikut uji Tidak klinis. boleh. Di antara responden akan ada yang terkena COVID. Iya, Oh. tapi bukan oleh sebab vaksin, oleh karena dia kan kemana-mana kan responden itu. Ya, responden itu setelah disuntik ya silakan aja mau kemana-mana biasa. Tapi tentu dia pakai physical distancing. Tapi mungkin aja dia kan orang tanpa gejala atau gimana gitu loh. Kalau menimbang-nimbang risikonya, saya jadi pinggir 2 kali, Dok, untuk ikut jadi peserta uji klinis. Kenapa? Risiko apaan? Kan bisa kena COVID. Jadi, Sekarang kalau kita nggak jalan physical distancing, nggak kemana-mana juga kena COVID. iya sih. Justru lebih menguntungkan dikasih vaksin ya. Oh iyalah. Justru lebih aman. Walaupun kita mungkin dapat placebo, tapi kan dipantau. Kalau placebo itu kan artinya nggak dikasih apa-apa. Tapi Disuntik kalau tapi bukan vaksin gitu ya, Dok? disuntik, tapi bukan vaksin. Jadi Oh. cara-caranya sama. Oke. Jadi kita nggak tahu apakah dia dapat vaksin Iya. atau dapat placebo. Oke. Nanti dibandingin. Oke. Nah, tapi yang kejadiannya ya akan efektif gitu loh ya. Kemungkinan yang ada kena penyakit ini cara ringan lah gitu. Nggak 20% ya 20 orang. Jadi baru ada gejala dikit udah ketahuan. Tapi kalau kita nggak ikut penelitian, siapa yang mantau kita? Kelihatannya saya lolos, Pak, di seleksi usia, seleksi kesehatan, tapi saya nggak tinggal di Bandung. Oh, nggak bisa. Oh. Karena kan nanti kita ada petugas surveillance dan itu dilakukan pemantauan yang ketat. Jadi kalau itu di luar daerah Bandung itu sangat menyulitkan dari petugasnya. Lantas apa tujuannya, Prof, dengan menambah jumlah dari kurang dari 100 tadi menjadi 1.620? Ya. Fase 1, fase 2 udah saya baca, itu hasilnya aman dan menimbulkan zat anti. Nah, untuk kita tahu dia efektif, kita harus melakukan uji coba ribuan orang. Jadi Profesor optimistis akan memenuhi kuota 1.620 orang. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Siapa yang daftar duluan, itu yang akan dapat gitu loh. Nah, kita kan nanti deh pendaftarannya melalui WA. Bagaimana proses jalannya? Persiapan menuju uji klinis 3, saya akan langsung datang ke Bio Farma. Terima kasih, Prof, Oh iya, waktunya. silakan ke Bio Farma. Tadi kita sudah lihat lokasi uji klinis tahap 3 di Fakultas Kedokteran Unpad. Sekarang saya mau ajak Anda ke tempat pemrosesan bakal vaksin COVID-19 yang ada di Bio Farma. Tempat ini sudah sejak 130 tahun lalu memproduksi vaksin. Untuk lebih jelasnya, saya ajak Anda berbincang dengan Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Iya, selamat datang di Bio Farma. Terima kasih, Pak. Saya ingin tahu lebih detail lagi. Ya. Bakal vaksin itu akan menjalani proses apa di sini, Pak? Itu akan kita lakukan uji di laboratorium untuk memastikan dalam perjalanan kan takutnya ada perbedaan suhu atau lain sebagainya. Itu pastikan bahwa vaksin itu masih tetap bagus dari sisi quality. Faktor keberhasilannya apa, Pak? Indikatornya? Nah, ini harus ada menimbulkan antibodi dan protektif efektif. Itu keberhasilannya minimal itu 50%. 50% menampilkan protektif itu sudah dinyatakan berhasil. Ada efek samping tertentu nggak, Pak, kalau kita pakai vaksin dari Sinovac China? Kalau secara ini kan kalau sudah memasuki fase 3, itu fase 1 dan fase 2 itu sudah terlewati. Sekarang tahap 3 harusnya sudah tidak ada permasalahan dengan safety-nya. Seperti itu. Saya jadi penasaran, sebenarnya dikemas dalam bentuk apa sih vaksin itu dari Sinovacnya? Barangkali
bisa kita lihat di tempat yang lain ya. Oke, kita lihat Pak. Oke. Pak Iwan, Ya. vaksin yang Bio Farma terima dari Sinovac tuh dalam bentuk botol kecil serupa ini bukan? Ya, kurang lebih ya seperti itu ya yang kita terima sejumlah 2.400 dosis. Untuk uji klinis fase 3 itu sejumlah 1.620. Nah, untuk sisanya itu kita gunakan tadi untuk pemeriksaan pendahuluan di laboratorium. Seperti itu. Kenapa harus 6 bulan? Itu adalah sesuai dengan guideline yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia yang kita mengenal dengan namanya GCP, Good Clinical Practice. Bahkan setelah ke masyarakat pun kita harus diuji lagi yang namanya Post Marketing Surveillance, PMS. Nah, itu kita harus uji kembali seperti itu. Kapan Pak kira-kira tahap itu? Setelah Q1 2021. Setelah itu insya Allah kita sudah, tapi kapasitas kita kan bertahap ya. Prioritas kemungkinan mereka yang punya resiko yang paling tinggi. Misalnya tenaga kesehatan yang mereka akan didahulukan. Yang berhubungan langsung. Jika pada akhirnya nanti sudah diperuntukkan bagi masyarakat umum Indonesia, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau sudah ada, ini pesan saya, Mas, ini ya pesan saya ya. Artinya vaksin yuk. Itu tadi calon vaksin COVID-19 dari Sinovac, dari Tiongkok. Bagaimana dengan calon vaksin yang sedang dicari dan segera dibuat oleh Indonesia? Saya akan tanyakan langsung kepada Kepala Badan Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Prof. Amin, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat. Prof, bulan Mei lalu kita sempat ngobrol-ngobrol soal vaksin yang sedang dicari oleh Eijkman yang kabarnya sudah diberi nama ya, vaksin merah putih. Apa kabarnya Prof? Sudah sampai mana penelitiannya? Jadi saat ini proses yang sudah berjalan, kita sudah bisa memasukkan ke sel mamalia. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut ke proses berikutnya. Artinya jika vaksin Sinovac sudah memasuki tahap uji klinis tahap 3, vaksin merah putih belum sampai tahap 1 dong Prof? Oh belum, kami masih di tahap laboratorium. Jadi memang targetnya Eijkman ini adalah menyelesaikan skala laboratorium. Jadi nanti setelah uji hewan selesai dan hasilnya bagus, nah kandidat vaksin itu atau yang kita sebut sebagai bibit vaksin, kami akan serahkan ke Bio Farma untuk proses berikutnya, yaitu uji klinik. Kemudian Prof, jika vaksin Sinovac ini berhasil diuji klinis di Indonesia, apa yang terjadi dengan vaksin merah putih? Ya, vaksin merah putih ini tetap akan dilanjutkan sampai jadi, sekalipun ada vaksin-vaksin lain dari luar negeri yang masuk misalnya, karena diharapkan vaksin merah putih ini bisa mengisi kebutuhan sedikitnya 50% dari kebutuhan vaksin Indonesia. Apakah akan ada muncul reaksi yang berbeda antara vaksin Sinovac dan merah putih? Kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan vaksin Sinovac, tapi kalau lihat jenis virusnya yang di Indonesia, yang bersirkulasi di Indonesia dengan yang di Cina itu masih satu kerabat. Jika vaksin Sinovac berhasil diuji klinis termasuk di Indonesia dan diperkirakan akan tersedia di kuartal 1 atau 2 2021, bagaimana dengan vaksin merah putih, Prof? Ya, kami mentargetkan akan selesai uji kliniknya itu akhir tahun 2021 atau awal 2022. Berarti waktu sekitar 1 tahun itu sudah relatif cepat ya? Ya, betul. Pada saat bukan pandemi, butuh waktu 3-5 tahun atau 7 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Tapi karena pandemi, jadi beberapa proses boleh diperpendek. Baik, terima kasih Prof. Amin Subandrio atas waktunya di 50 Minutes Metro TV. Terima kasih banyak. Perang melawan COVID-19 mulai memasuki babak baru. Sebentar lagi kita sama-sama berharap bisa segera memiliki vaksin yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19. Tetapi sambil menunggu vaksin diproduksi secara massal, ingat patuhi protokol kesehatan, kenakan masker, dan jaga jarak sampai kita benar-benar memiliki senjata ampuh untuk menyerang balik COVID-19. Metro TV, knowledge to elevate.